Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA 1 SMA Negeri 1 Batu Putih, yang terhormat Bapak-bapak guru dan staf SMA Negeri 1 Batu Putih, yang kami hormati Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan Basnas Kabupaten Kolaka Utara bersama staf, hadirin dan hadirat yang sangat berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena pada pagi hari ini kita sempat bersama-sama di tempat ini untuk membicarakan mengenai masalah sakat profesi di sekolah SMA sederajat. Selawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa agama Islam ini sebagai agama rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kami menyampaikan lebih lanjut tentang kedatangan kami untuk sosialisasi pembentukan UPZ, unit pengumpul zakat di SLTA Sederajat. Sebenarnya sudah lama kami rencanakan untuk turun, bahkan sebelum masuk puasa kita rencanakan turun membentuk UPZ di sekolah SLTA Sederajat. Namun terhalang pada waktu itu karena Ketua Basnas Kabupaten Kolaka Utara mengalami cobaan berupa penyakit kurang lebih 8 bulan, sehingga tidak sempat kita turun untuk membentuk UPZ di sekolah SLTA Sederajat. Dan tanggal 22 kemarin bulan 5, Ketua Basnas itu meninggal dunia. Jadi nanti tanggal 21 Juni 2021 kami ditunjuk oleh Bupati selaku pelaksana tugas Basnas Kabupaten Kolaka Utara. Jadi itulah antara lain penyebabnya sampai kami dari pengurus Basnas terlambat turun untuk membentuk UPZ, walaupun sudah 2 kali suratnya ini provinsi menyampaikan kepada kami mana laporan UPZ-nya di Kolaka Utara. Jadi kami berupaya ini insyaallah mudah-mudahan minggu depan karena sudah ada 8 barangkali SMA yang sederajat dari kunjungi pada hari ini. Jadi tersisa lagi kalau saya salah 5 lagi kalau saya salah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dulu sebelum SMA diambil alih oleh provinsi, itu zakatnya SMA Sederajat itu masuk di daerah, yaitu masuk di Basda, masih Basda dulu itu istilahnya Pak, Badan Anil Zakat Daerah yang dikelola oleh daerah. Dan kami dikukuhkan pada tanggal 2 September 2019 yang namanya lagi berubah Basnas. Jadi sekarang Pak namanya Basnas sekarang ini. Jadi di pusat itu namanya Basnas Pusat, di provinsi itu Basnas Provinsi, di kabupaten Basnas Kabupaten. Jadi Basnas namanya. Dan Basnas ini Pak ada undang-undangnya. Jadi Basnas itu pengurusnya itu adalah lembaga resmi non struktural. Jadi Basnas itu adalah lembaga resmi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ini resmi Pak, lembaga negara resmi. Jadi sederajat dengan KPU. Di susunan pengurusnya sederajat dengan KPU. Hanya
hanya saja KPU itu anggarannya dari pusat, kita ini dia hanya ambil zakat istilahnya, ada istilahnya ambil zakat. Jadi ada itu, tapi mungkin ke depan juga akan dianggarkan oleh pemerintah bahwa seluruh pengurus Basnas kabupaten, kota atau provinsi itu dianggarkan oleh daerah. Sudah mulai saya lihat ada suratnya Dirjen dalam negeri menurunkan surat supaya pengurus Basnas kantor apa segera dibuatkan atau dibikinkan oleh bupati kota masing-masing. Jadi ada sudah perintahnya. Jadi mungkin ke depan sudah nanti juga akan didanai oleh provinsi. Sekarang ya masih ada juga didanai teman-teman di kabupaten kota, tapi belum merata. Karena saya lihat sudah ada suratnya Menteri Dalam Negeri, ya kemungkinannya tahun mendatang sudah mulai baik gedungnya, kendaraannya dan kebutuhan lainnya semuanya didanai oleh pemerintah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang sangat berbahagia, sebenarnya Basnas itu sejak dahulu kala ada. Pada zaman Nabi itu sudah ada Basnas, hanya lamanya berbeda. Ya, kalau dulu itu namanya Baitul Mal. Jadi itu pemerintah dulu itu pada zaman Nabi mengumpul zakat dan dikumpul dalam satu tempat yang namanya Baitul Mal. Nah, sekarang perkembangan ini ya disebutlah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional untuk Indonesia, tapi di tempat lain ya mungkin lain juga namanya, tapi hampir seluruh negara-negara yang ada umat Islam dalamnya sudah mulai mengusung dan membentuk bagaimana caranya umat Islam ini dapat mengeluarkan zakatnya, karena ini adalah rukun Islam yang ketiga. Artinya sama dengan rukun yang lainnya. Jadi kita sudah tahu semua bahwa rukun Islam itu ada 5, salah satu diantaranya adalah membayar zakat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, zakat itu kalau ini guru itu dikategorikan zakat profesi, sebenarnya itu hanya istilah, tetapi sesungguhnya di dalam agama itu tidak ada zakat profesi, hanya zakat mal yang ditahu di dalam agama. Tetapi mungkin karena perkembangan profesinya sebagai guru ataukah dokter apa-apa, sehingga disebut zakat profesi. Tetapi sesungguhnya itu adalah zakat mal. Nah, timbul pertanyaan, berapa penghasilan baru dapat disakati? Nah, sesuai keputusan Basnas Pusat, bahwa apabila seseorang guru atau apalah namanya yang sudah mencapai penghasilannya 5.300.000 per tahun, maka itu sudah wajib dikeluarkan zakat. Jadi per bulan itu sudah wajib dikeluarkan zakat 5.300.000. Kalau Departemen Agama, saya lihat Departemen Agama, keputusan Departemen Agama itu Departemen Agama menyesuaikan dengan pertanian. Jadi dia mengambil dasar pertanian. Nah, pertanian itu kalau sampai ini keputusan Basnas Pusat itu, apabila petani sudah mendapatkan hasil 525 kg, maka itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi padi-padian. Nah, dihitung 525 kg ini kalau dihitung per 10.000 per kilogram, maka dia 5.250.000 itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Ini putusannya Menteri Agama. Jadi dia sejajarkan dengan pertanian. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, perlu diketahui bahwa guru itu bukan hanya dilihat dari gajinya. Guru itu banyak penghasilan lainnya, dan itu semua dikumpul, dihitung semuanya. Ada sertifikasi, ada bukti gaji-gaji yang lain. Jadi dikumpul itu dalam 1 bulan, maka itu dikeluarkan 2,5%. Ada guru SMA 1 Lasusua. Ini guru SMA 1 sudah 3 kali datang di rumah menyetorkan zakatnya.
karena menurutnya bahwa ini wajib saya keluarkan dan Basnas ataukah belum terbentuk UPSEK di sekolahnya, sehingga dia datang menyetor secara perorangan. Jadi saya beri kwitansi secara perorangan. Dan nanti ini kalau sudah terbentuk bukan lagi per orang, tapi ada nanti yang mengumpul di sini, baru dibawa di kabupaten kita serahkan di provinsi menurut di Dinas provinsi, dan sebagiannya ada tinggal untuk kepentingan pendidikan di Kolaka Utara. Kalau saya tidak salah, kalau itu yang jadi itu 40% kayaknya tinggal di Kolaka Utara untuk kepentingan pendidikan di sekolah SLTA sederajat di Kabupaten Kolaka Utara. Jadi tidak semua naik. Jadi nanti umpamanya Bapak sudah menyetor, katakanlah zakatnya sudah menyetor, dan di sini sekolah ada yang perlu mendesak, perlu dibantu, maka silakan permohon di Basnas Kabupaten Kolaka Utara. Karena ada dana yang tinggal itulah untuk kepentingan pendidikan SLTA sederajat di Kolaka Utara. Jadi tidak semua naik, karena yang naik itu di Diknas. Di Diknas juga lihat mungkin stoknya provinsi, di mana ada perlu sekolah dibantu, itu juga dia dibantu. Jadi tidak berarti bahwa apa yang naik itu provinsi tidak akan turun memberikan juga bantuan di sekolah SLTA, tetap memberikan bantuan. Ya. Lain halnya juga kalau di Kolaka Utara, karena memang sudah ada tinggal dan itu diperuntukkan untuk pendidikan SLTA sederajat di Kolaka Utara. Jadi itulah Bapak-bapak mengenai kunjungan kami. Jadi Bapak-bapak perlu kami informasikan bahwa zakat itu Pak adalah rukun Islam yang ketiga, dan jika tidak dilaksanakan, tidak ditunaikan, maka itu menjadi pertanyaan besar dan susah untuk pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika itu tidak kita laksanakan, karena wajib hukumnya. Ya. Jadi makanya kami datang untuk menindaklanjuti surat dari provinsi bagaimana kita mengajak rekan-rekan umat Islam yang ada di sekolah supaya zakat dapat dibayarkan, dan insya Allah jika itu kita laksanakan, pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala mudah, karena kita sudah membayarkan zakat sebagai kewajiban kita. Untuk sementara sampai di sini pengantar kata dari kami. Jadi ada yang mengenangani mengenai masalah pembentukan zakat ini, yang istilahnya Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan, yakni Bapak Haji Muhammad Yusuf Nur SPDI selaku Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan Basnas Kabupaten Kolaka Utara. Kepada Bapak kami serahkan untuk menyampaikan masalah zakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita berharapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bertemu di ruang guru SMA Negeri 1 Watu Putih. Mudah-mudahan kehadiran kita semua membawa berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kepala SMA Negeri 1 Watu Putih yang saya hormati bersama dengan rekan-rekan, Bapak Ketua Badan Ahli Zakat Nasional Kolaka Utara yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang saya berbahagia. Sebelum saya lanjut, saya tanya, ada berapa guru agama di sini? Tiga. Saudara-saudara. Pak Sakur, Pak Kisman dengan Ibu Suryani.
dia kepala po. Aja. Dua aja tadi. Satu yang hadir. Oh, iya. Pak Kisman. Kasih Pak. Saya juga dari guru Pak. Saya pernah sama ibu sana. Lamanya saya jadi guru di Alia 29 tahun. Cukup lama saya. 29 tahun. 20 tahun guru biasa. 9 tahun kepala sekolah. 5 tahun kepala sekolah swasta. 4 tahun kepala sekolah negeri Alia Susua. Baru-barunya ke pengawas. Terakhir pensiun, pemerintah daerah masih butuhkan tenaga kita untuk sama-sama menjadi pengurus Badan Amin Zakat Nasional untuk Kolaka Utara. Mudah-mudahan karena saya sudah pensiun sudah 7 tahun bahkan. Iya, sudah 7 tahun saya pensiun Pak. Mudah-mudahan sisa-sisa umur ini bisa dimanfaatkan. Amin ya rabbal alamin, dan termasuk untuk kehadiran kita semua. Iya. Berbicara tentang zakat, semuanya kita memahami bahwa itu adalah rukun Islam. Dan dia adalah rukun yang ketiga. Dari 5 pilarnya itu, dia menempati urutan ketiga karena begitu pentingnya. Tidak apa-apa, saya akan mulai dari satu, bahwa mengucapkan 2 kalimat syahadat itu fondasi, dan mendirikan sholat itu adalah tiang. Kemudian mengeluarkan zakat itu ibaratnya atap, baru bisa ditempati. Puasa ibaratnya tembok, ya, kalau bisa kita masuk di dalam. Tapi kalau tidak ada atapnya, tidak bisa kita di satu bangunan itu Pak. Maka juga zakat begitu pentingnya. Begitu Allah sangat pentingkan, maka setiap kali diucapkan aqimus shalah, dirikan salat, wa atuz zakat, keluarkan zakat. Jadi kalau ada orang Islam yang baru saja dia mengerjakan salat, belum zakat, berarti setengah. Nah, baru setengah itu. Tapi saya kira insya Allah kita di Sabah Betul-Betul ini sudah mengeluarkan, walaupun kalau itu tersandar mungkin di tempat lain kan disuruhkan. Tapi saya kira seperti itu. Nah, hanya ini karena ada wadah yang dibentuk oleh pemerintah, maka kita disuruh untuk samakan langkah dengan niat yang tulus. Mudah-mudahan zakat yang kita keluarkan bisa menjadi modal nanti untuk yaumil kiamah, hari akhirat. Sebelum kita lanjut, tentu kita lihat bahwa ada 3 sebenarnya yang sama itu. Zakat yang paling di atas, kemudian di bawahnya infak, kemudian di bawahnya lagi sedekah. Tapi sama. Tapi kita balik dari bawah dulu, sedekah dulu, karena berasal dari sedekah. Kalau bisa sampai nanti dari jumlah yang kita miliki itu, baru bisa keluar zakatnya. Kalau tidak sampai dari jumlah yang kita miliki, maka tak usah kita keluarkan zakatnya. Tapi dituntut kita untuk mengeluarkan infaknya. Karena begitu akurat. Sekali lagi saya baca, waqimus shalah wa atuz zakat, dirikan salat, keluarkan zakat. Kalau tidak berbunyi begitu, aqimus shalah wa anfaqu, infakkan. Jadi begitu. Hanya kalau dia berbentuk sebagai zakat, maka ada kriterianya. Berapa kriterianya? Seperti tadi, bahwa berdasarkan aturan dari pusat, kalau penghasilan kita per bulan 5.300.000 per bulan kali 12 bulan mencapai 60 juta lebih. Nanti kita kali gitu, baru bisa keluarkan zakatnya. Ada biasa mengatakan bahwa gajiku tidak sampai, itu sama dengan sertifikasi. Ya, kalau tidak lagi sertifikasi, maka
Kita lagi hitung, adakah nilamnya? Ada? Nah, tambah lagi. Tidak ada nilamnya, tanya lagi. Adakah jualan-jualan di rumah? Ada. Nah, tambah lagi itu. Karena itu penghasilan namanya. Kalau kita lihat Al-Quran surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma kasabtum. Infakkan daripada hasil usahamu. Jadi itu mengenai profesi, nama itu. Tidak ada zakat profesi di dalam Al-Quran. Tidak ada juga zakat haji. Dia seorang katakan zakat haji, bukan zakat haji, zakat penghasilan. Jadi berapa penghasilan kita? Nah, dihitung dengan jumlahnya itu, keluarkan. Baru kita nyatakan bahwa ini zakat. Ya, diikhlaskan itu. Karena apa yang kita keluarkan itu merupakan tabungan kita untuk akhirat. Jangan ragu-ragu, insyaallah tabungan. Dan kalau ada pengurus zakat yang sebelehkan misalnya, insyaallah jangan ragu-ragu. Dia menanggung resikonya, tapi sampai kepada kita nanti kepada di akhirat itu. Karena modal kita untuk akhirat. Ya. Insyaallah. Makanya kami saling mengingatkan, mari kita hati-hati. Kalau kemarin itu masuk lebih 3 miliar per kali. Dan itu aturannya di atas 50% ke fakir miskin. Jadi fakir miskin itu 50% berarti 1,5 juta. Nah, insyaallah mungkin minggu kedua ini kita lagi turun untuk ke Kolaka Utara ini membagi lagi zakat ke fakir miskin. Kalau kemarin nanti bulan Ramadan, tapi ini tidak. Andai kata memungkinkan masuk ini pagi, maka kita bisa serahkan pada waktu sore. Artinya dipercepat, ya supaya bisa lepas tanggung jawab kita. Dan kepada yang punya harta bisa dia terima pahalanya. Karena sudah diterima pahalanya, Pak. Hanya tidak dilihat, tapi sudah teragenda di Lauhul Mahfuz bahwa A, B sudah masuk zakatnya dan sudah dimanfaatkan sesuai dengan prosedur hukum. Karena di dalam Al-Quran itu Allah sudah tetapkan bahwa zakat ini dikeluarkan untuk 8 golongan, ya 8 asnaf namanya. Makanya itu di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah zakatnya, hartanya orang. Siapa saja dari orang muslim, ambil zakat hartanya untuk tutahhiruhum, membersihkan harta, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan jiwa. Jadi kalau harta bersih, jiwa bersih. Harta tidak bersih juga jiwa. Nah, jadi mari kita keluarkan zakatnya. Kalau tidak, seperti tadi infaknya kita keluarkan. Ya, kita keluarkan. Insyaallah pernah dulu waktu Pak Jamil jadi kepala UPTD apa istilahnya itu, kepala dinas pendidikan. Nah, Pak Jamil datang panggil saya, kasih pindah dia di rumah barunya dan di atas batu biru. Dan dia pintu saya. Ini pintu tidak dikunci, kan saja kunci kalau malam. Tidak ada kunci saya. Tidak ada kunci. Hanya pakai saja pacala-cala, bahasa bumisnya pacala, artinya dipaku saja satu, berputar begitu. Apa alasan saya? Kalau dia mencari uang, bukan rumahku cari. Ada tetanggaku, orang kaya. Kamu itu. Nah, saya sampaikan. Yang kedua, tapi tidak saya pegang, tidak kasih tempat betul. Yang kedua yang saya pegang berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan tidak akan lewat satu pagi kecuali turun 2 malaikat. Jadi oplosan, malaikat penjaga malam turun kalau pagi, penjaga siang naik ke atas. Begitu oplosan. Lalu satu yang berdoa, ya Allah, hambamu yang rajin mengeluarkan infak sedekah zakatnya, maka gantikan dia. Nah, yang satu lagi berkata, ya Allah, hambamu yang kikir, ya Allah, bidasarkanlah dia. Itu bidasar saya, sampai saya tidak kunci sama Allah. Tidak. Ya, saya pakai tempat, tidak lagi kalau saya tidak kasih rapat, ya katanya diundang. Jadi insyaallah itu alasan saya. Nah, jadi doanya malaikat diijabah, itu digantikan. Jadi apa yang kita keluarkan, Pak, diijabah, diampuni, diterima. Nah,
Lebih jelasnya lagi Al-Quran surah Saba ayat 39, baris terakhir bukan terakhir tapi ini itu Al-Quran baris paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang engkau infakkan. Diinfakkan di sini boleh berarti zakat, boleh berarti dengan sedekah. Artinya kalau cukup jumlahnya berupa zakat, kalau tidak berupa sedekah. Nah, keluarkan itu. Ya, Allah ganti. Menggantinya itu bermacam-macam. Boleh jadi diselamatkan dari bahaya atau bencana. Ya, boleh jadi dihindarkan dari penyakit. Ya, boleh jadi diganti tahun depan, atau boleh jadi juga nanti akhir hidup, atau boleh juga diganti nanti di akhirat. Tapi jelasnya bahwa Allah sudah berjanji dalam surah Saba 39 bahwa saya akan diganti. Jadi jangan kita takut, insyaallah. Ya, niat kita dengan bagus, kita akan mengeluarkan dengan infaknya, sedekahnya. Karena tadi itu kalau mencapai jumlahnya, nah kalau di emas 85 gram karena zakatnya. Kalau mau tidak mengeluarkan zakatnya 85 gram, jual 1 gram menjadi 84. 84 tidak kena zakat. Iya. Makanya ibu-ibu itu jangan diperbanginya itu kalung-kalung. Lebih baik beli kita dan lain sebagainya. Betul. Tapi kalau menurut almarhum Syekh Ali dia katakan jangan itu simpankan untuk anakmu. Sedekahkan saja, infakkan saja. Insya Allah nanti katakanlah ganti boleh jadi langsung mendapat beasiswa ke Kairo atau ke Mesir atau ke ya misalnya Amerika, Australia, ya, bisa begitu karena ada ganti Allah akan ganti kita kira-kira. Saya kira seperti itu ya kita